Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari Kirtiga Trisma. Perkenalkan saya Billy. Saya Bagus. Pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan video penelitian kami yang berjudul Transformasi Ekonomi Bali Pasca Pandemi, Analisis Empiris terhadap tingkat pengangguran, tingkat konsumsi, dan tingkat produksi. Selamat menyaksikan. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, pada masa pandemi COVID-19, hampir seluruh wilayah di dunia mengalami krisis ekonomi, terutama di Indonesia dan di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan hampir sebanyak 31% penduduk di Bali itu bekerja di sektor pariwisata. Kenapa sektor pariwisata mengalami penurunan? Hal ini dikarenakan para turis enggan pergi ke Provinsi Bali. Itu dikarenakan ketatnya protokol yang ada. Nah, mengapa pemerintah menerapkan protokol yang ketat? Hal ini digunakan untuk agar penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali itu menurun. Oleh karena itu, kami menganalisis dampak dari pengangguran, konsumsi, dan produksi itu dan memberikan solusi berupa media pentahelix. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah pengaruh persentase pengangguran terhadap ekonomi masyarakat di Bali sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat konsumsi masyarakat Bali sebelum, saat, dan sesudah COVID-19? Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terhadap produk domestik bruto masyarakat Bali sebelum, saat, dan sesudah pandemi? Dan yang terakhir, bagaimanakah solusi pentahelix terhadap permasalahan pengangguran apabila pandemi COVID-19 terjadi kembali? Dan ini dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2024 di SMA Negeri 3 Denpasar. Metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan metode kualitatif yang menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Bali. Kami menganalisis persentase pengangguran menggunakan jumlah pengangguran yang ada dibagi dengan jumlah angkatan kerja lalu dikali dengan 100%. Berikutnya, kami menganalisis tingkat konsumsi dengan cara mentotalkan jumlah konsumsi lalu dibagi dengan jumlah penduduk dan dikali dengan 100%. Terakhir, kami menganalisis pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi produk domestik bruto pada tahun ini dengan produk domestik bruto pada tahun sebelumnya, lalu dibagi dengan produk domestik bruto yang ada pada tahun sebelumnya dan dikali dengan 100%. Mari kita lanjut ke hasil dan pembahasan penelitian ini. Yang pertama adalah hasil analisis pengangguran di Provinsi Bali. Dapat kita lihat pada tabel dan grafik di atas bahwa pada masa pandemi terjadi kenaikan pengangguran sebesar 3,8%. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Bali yang diputus hubungan kerja atau di PHK. Namun untungnya pada setelah masa pandemi COVID-19, tingkat pengangguran turun sebesar 2,6%. Itu dikarenakan sudahnya banyaknya masyarakat Bali mengambil pekerjaan di selain sektor pariwisata. Yang kedua adalah analisis tingkat konsumsi di Provinsi Bali. Pada masa pandemi COVID-19 terjadi kenaikan tingkat konsumsi sebesar 2,1%. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan seperti masker dan obat-obatan untuk menjaga diri dari pandemi COVID-19 tersebut atau virus COVID-19 tersebut. Namun, pada saat setelah masa pandemi atau pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 6%. Hal ini tidak berpengaruh pada krisis ekonomi dikarenakan tingkat pengangguran yang sudah turun dan tingkat produksi yang sudah naik. Yang ketiga adalah hasil analisis tingkat produksi di Provinsi Bali. Nah, pada masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan tingkat produksi sebesar 8,1%. Hal ini dikarenakan banyaknya pekerja atau banyaknya tenaga kerja yang di PHK. Hal itu menyebabkan turunnya tingkat produksi di Bali. Tapi untungnya pada tahun 2023 atau setelah pandemi COVID-19 berakhir, itu terjadi penaikan sebesar 8%. Yang terakhir adalah solusi pentahelix. Solusi pentahelix ini mencakup 5 bidang. Yang pertama adalah bidang pemerintah, bisnis, masyarakat, akademis, dan media. Untuk solusi di bidang pemerintah, yaitu adalah pemerintah bisa membuat peraturan gubernur tentang pariwisata dan ekonomi di Bali. Yang kedua adalah tentang bisnis. Kita bisa membuat sebuah bisnis hijau atau ekonomi hijau tentang sebagai lapangan pekerjaan baru. Nah, yang ketiga adalah akademis, yaitu membuat penelitian tentang tingkat konsumtif masyarakat Bali. Yang keempat adalah masyarakat, yaitu dengan melaksanakan sosialisasi tentang dampak dari pandemi COVID-19 agar tidak terjadi kembali dari segi bidang ekonomi. Dan yang terakhir adalah media, yaitu adalah mempromosikan pariwisata Bali ke seluruh mancanegara serta mendapatkan tenaga kerja di sana. Kasih sudah memperhatikan video kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada salah ucap. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.